Perkenalkan, nama saya Oktavian Sariasangka. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Syatang. Halo, perkenalkan nama saya Ferdian Valentino. Nama saya Giovanni Redondo Valentino Siombing. Saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi itu adalah pengelolaan aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Tujuan berinvestasi. Nah, ada beberapa tujuannya, yaitu mengatasi inflasi, menambah penghasilan, membantu mencapai tujuan finansial, mengatasi talenta, modal yang bisa disesuaikan, dan juga pensiun. Ada jenis-jenis investasi. Yang pertama itu ada investasi berdasarkan instrumen keuangan. Kita bagi lagi menjadi ada saham, obligasi, reksadana, ETF, deposito, surat berharga negara atau resident. Nah, yang kedua itu ada investasi real, berupa emas, modal mulia, properti, komoditas, atau koleksi barang antik. Nah, yang kedua itu investasi bisnis. Nah, itu termasuk usaha sendiri atau UMKM. Yang keempat itu ada investasi berbasis teknologi atau digital. Itu dimulai dari kripto aset, cryptocurrency, dan aset digital lainnya. Nah, yang kelima itu ada investasi berdasarkan jangka waktu. Nah, itu ada investasi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam hal investasi itu, yang pertama paling risiko, dan tujuan investasi itu pelajaran investasi yang tersedia di pasar modal. Itu pelajaran efek, yang pertama analisis dan metode saham. Yang kedua itu evaluasi portfolio secara berkala. Yang keenam itu investasi yang jangka panjang. Ancaman dalam investasi, yang pertama itu ada janji investasi palsu atau pasti untung tinggi. Contohnya yang pertama ada skema cepat kaya, yaitu isinya ada janji modal kecil untuk untung besar dalam waktu singkat. Yang kedua ada modus, tidak ada bisnis jelas, keuntungan tidak masuk akal, biasanya penipuan. Yang kedua ada investasi dengan tekanan dan rahasia. Yang pertama ada janji, kesempatan terbatas, harus cepat, atau investasi rahasia pasti untung. Untuk modus itu dibuat terasa mendesak dan tertutup supaya orang tidak sempat cek kebenarannya. Yang ketiga ada investasi piramida atau money game. Isinya itu ada janji dapat penghasilan pasif hanya dengan mengajak orang lain ikut. Modusnya itu fokus pada perekrutan, bukan bisnis nyata. Uang dari anggota baru dipakai untuk bayar anggota lama. Contoh yang keempat ada klaim keahlian atau teknologi yang berlebihan. Janjinya itu algoritma canggih yang bisa menjamin profil tanpa risiko. Modusnya tidak ada sistem yang menjamin keuntungan pasti, biasanya untuk menipu orang yang kurang paham investasi. Investasi yang kedua itu ada bujuk rayu dan pemaksaan. Contohnya itu itu bujuk rayu. Nah, bujuk rayu itu ada isinya, yang pertama itu janji keuntungan tidak masuk akal. Yang kedua ada kepercayaan palsu. Yang ketiga testimoni palsu. Yang keempat ada informasi tidak jelas. Dan contoh pemaksaan lainnya itu yang pertama ada tekanan waktu. Isinya itu harus transfer hari ini, kalau tidak kesempatan hilang. Penawaran hanya 2 jam. Kota terbatas, cepat sebelum diambil orang. Yang kedua itu ada intimidasi atau menekan psikologis. Investasi yang ketiga itu ada modus replikasi dan penguncian dana. Contohnya itu yang pertama ada modus replikasi peniruan, meniru instrumen investasi resmi menggunakan nama dan izin perusahaan ilegal palsu. Skema piramida terselubung menggunakan testimoni palsu dan menjamin keuntungan tidak masuk akal. Contoh yang kedua, penggunaan dana hasil investasi ilegal. Isinya itu ada membayar investor lama atau skema ponzi. Yang kedua ada memperkaya diri sendiri. Selanjutnya ada pencucian uang, biaya operasional dan pemasaran, dan menutup kerugian atau menunda keruntuhan. Keempat atau terakhir itu ada ancaman dalam investasi, yaitu perusahaan tidak jelas atau cek izin OJK. Contohnya itu yang pertama investasi bodong, menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, misalnya itu 10-20% per bulan, tanpa underlying aset yang jelas, sering lewat media sosial. Contohnya itu Pandawa Group, PT CSI, UN Swisindo. Yang kedua itu ada pinjaman online yang ilegal, itu memberikan pinjaman tanpa izin OJK dengan bunga yang sangat tinggi, ancaman penyebaran data pribadi serta penagihan yang kasar. Yang ketiga ada perusahaan asuransi bodong, yaitu menawarkan produk asuransi dengan premi murah tapi tidak ada izin perusahaan asuransi dari OJK, atau menawarkan unit link dengan iming-iming imbal hasil tinggi. Contoh yang keempat itu adalah trading ilegal atau skema ponzi atau piramida, yaitu mengaku trading di pasar modal atau kripto dengan janji pasti untung besar, padahal keuntungannya berasal dari uang nasabah yang baru. Dalam investasi pasar modal itu ada pengertiannya. Pasar modal itu atau capital market adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan dan pemerintah, dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan investor melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen detektif.
Fungsi pasar modal, yaitu ada 6 fungsi pasar modal. Yang pertama meliputi sarana penambahan modal usaha. Yang kedua, pemerataan pendapatan melalui dividen. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir keenam, ada indikator perekonomian. Peran pasar modal. Peran pasar modal ada 7, yaitu yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pemerataan kepemilikan dan pendapatan. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan tata kelola. Yang keenam, indikator kesehatan ekonomi negara. Dan yang tujuh, menciptakan lapangan kerja. Instrumen pasar modal. Yang pertama itu adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan terbatas atau perseroan yang menunjukkan bahwa pembelinya atau pemegang saham menjadi pemilik perusahaan secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki. Kemudian berdasarkan jenis hak sahamnya, yang pertama itu ada saham biasa, common stock. Paling umum punya hak suara, dividen dibayar jika ada laba hak atas aset saat likuidasi paling akhir. Kemudian yang kedua, preferred atau preferred stock, gabungan saham dan obligasi, dapat dividen tetap, punya prioritas lebih tinggi daripada saham biasa. Selanjutnya, dalam instrumen pasar modal, yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan untuk menghimpun dana, di mana pembeli atau investor meminjamkan uang dan akan menerima imbal hasil berupa bunga atau kupon secara berkala, serta mengembalikan pokok utang saat jatuh tempo, menjadikannya instrumen investasi pendapatan yang stabil dan tetap. Selanjutnya, berdasarkan jenis hak obligasi. Yang pertama itu ada jaminan atau collateral, secure bonds, dijamin aset tertentu seperti properti, tanah, dan lain-lainnya, memberikan hak klaim atas aset tersebut jika penerbit gagal bayar. Kemudian, unsecured bonds atau debentures, tidak dijamin aset, mengandalkan kredibilitas penerbit, ada yang senior atau prioritas yang lebih tinggi, dan subordinasi atau prioritas yang lebih rendah. Hak obligasi yang kedua yaitu pembayaran bunga atau kupon. Ada 3. Yang pertama, fixed coupon bonds, yaitu bunga tetap selama masa obligasi. Yang kedua, floating coupon bonds, yaitu bunga berubah mengikuti acuan pasar, seperti misalnya suku bunga acuan bank. Selanjutnya yaitu zero coupon bonds, yaitu tidak bayar bunga berkala, dijual diskon, dibayar nilai penuh saat jatuh tempo. Jenis hak obligasi yang ketiga yaitu hak tambahan atau opsi. Ada 3. Yang pertama, convertible bonds, yaitu pemegang punya hak mengubah obligasi menjadi saham perusahaan. Yang kedua, callable bonds, yaitu penerbit punya hak menebus obligasi lebih awal sebelum jatuh tempo. Yang berikutnya, putable bonds, yaitu investor punya hak menjual kembali obligasi ke penerbit sebelum jatuh tempo. Yang keempat, penerbit. Ada 3. Yang pertama, government bonds atau obligasi pemerintah, yaitu diterbitkan pemerintah pusat seperti SUEN, SUN, dan ORI. Selanjutnya, corporate bonds atau obligasi korporasi, yaitu diterbitkan perusahaan swasta. Berikutnya, municipal bonds atau obligasi daerah, yaitu diterbitkan pemerintah daerah. Selanjutnya, prinsip syariah, yaitu pertama syariah bonds atau sukuk, yaitu imbal hasil berdasarkan bagi hasil atau sewa, bunga bukan bunga atau riba. Yang keenam, jatuh tempo. Yang pertama, term bonds, yaitu jatuh tempo serentak di satu tanggal tertentu. Yang kedua, serial bonds, yaitu jatuh tempo dan pembayaran bertahap atau cicilan. Selanjutnya, instrumen pasar modal yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah penghimpunan dana dari banyak investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Berdasarkan jenis hak reksadana, yang pertama reksadana pasar uang atau RDPU, yaitu yang pertama fokus di instrumen pasar uang seperti deposito, SBI, dan lain-lain, kurang dari 1 tahun, dan tujuannya yaitu likuiditas tinggi dan pemeliharaan modal, dan risikonya paling rendah. Jenis hak reksadana yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Fokusnya pada efek utang dan obligasi minimal 80%, dan tujuannya pendapatan stabil dan lebih tinggi dari pasar uang, dan risikonya moderat. Jenis hak reksadana yang ketiga yaitu reksadana campuran atau RDC, yang berfokus pada campuran saham,
obligasi, dan pasar uang, seperti proporsi bervariasi. Dan tujuannya pertumbuhan harga dan pendapatan. Resikonya moderat di antara RDPT dan saham. Jenis hak reksadana yang keempat yaitu reksadana saham atau equity fund, yang fokusnya pada saham minimal 80% dan tujuannya pertumbuhan harga jangka panjang dan resikonya paling tinggi, potensi imbal hasil tertinggi. Selanjutnya instrumen pasar modal yang keempat yaitu Exchange Traded Fund atau ETF adalah produk investasi gabungan antara reksadana dan saham yang isinya keranjang saham atau aset lain mengikuti indeks tertentu seperti LQ45 atau IDX 30. Namun bisa diperdagangkan secara real time di bursa saham seperti saham biasa sepanjang hari bursa, menawarkan diversifikasi instan, transparansi tinggi, biaya rendah, dan likuiditas. Berdasarkan jenis hak ETF, yang pertama hak kepemilikan atau porsi aset, yaitu investor ETF memiliki bagian kepemilikan atau unit penyertaan dalam kumpulan aset yang dikelola oleh manajer investasi. Aset-aset ini berupa saham, obligasi, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya. Jenis hak ETF yang kedua yaitu hak mendapatkan informasi, yaitu investor berhak mendapatkan informasi yang relevan dan transparan mengenai produk investasi mereka. Ini termasuk yang pertama prospektus, yaitu dokumen yang menjelaskan tujuan investasi, kebijakan, risiko, dan biaya yang terkait dengan ETF. Yang kedua laporan berkala, yaitu informasi mengenai kinerja dana, nilai aktiva bersih atau NAB, dan komposisi portofolio secara teratur. Jenis hak ETF yang ketiga yaitu hak transaksi. Investor memiliki fleksibilitas untuk yang pertama membeli dan menjual unit penyertaan, yaitu transaksi dapat dilakukan kapan saja selama perdagangan di bursa efek mirip dengan perdagangan saham biasa. Yang kedua, fleksibilitas perdagangan, yaitu menggunakan berbagai teknik perdagangan seperti limit order atau short selling, atau tergantung regulasi yang berlaku. Jenis hak ETF yang keempat yaitu hak menerima pendapatan atau dividen atau distribusi hasil, yaitu jika aset dasar dalam ETF atau misalnya saham atau obligasi menghasilkan pendapatan seperti dividen atau bunga, investor berhak menerima distribusi pendapatan tersebut sesuai dengan kebijakan dana. Yang kelima, hak perlindungan investor, yaitu di Indonesia ETF diregulasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memberikan perlindungan tertinggi bagi investor. Aset dasar ETF disimpan oleh bank kustodian secara terpisah dari aset manajer investasi, sehingga aset investor aman jika manajer investasi mengalami masalah keuangan. Yang keenam, hak partisipasi dalam RUPS atau untuk ETF ekuitas, yaitu meskipun tidak secara langsung pemegang unit ETF ekuitas memiliki hak suara atau melalui manajer investasi sebagai perwakilan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh ETF tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu investasi di pasar modal adalah cara efektif untuk menumbuhkan kekayaan jangka panjang dengan memanfaatkan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana. Setiap instrumen memiliki keuntungan dan risiko masing-masing, sehingga penting bagi investor untuk memahami dasar-dasarnya, melakukan diversifikasi, dan menganalisis kondisi pasar. Jika dilakukan dengan pengetahuan dan disiplin serta mengikuti aturan OJK, investasi di pasar modal dapat membantu mencapai tujuan keuangan sekaligus mendukung perkembangan ekonomi.